Nuhun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Zaman. Mereka para sahabat Nabi beranggapan bahwa mereka adalah umat akhir zaman, tapi kata Nabi, kata baginda Nabi, bukan. Umatku umat akhir zaman lah, umat yang akan sangat beruntung. Kenapa? Kenapa? Karena makom ruhnya, ini saya jelaskan, makom ruhnya umat akhir zaman itu di atasnya umat pada zaman Rasulullah dan umat terdahulu. Alangkah mulianya umat akhir zaman, tapi bagi orang-orang yang menjaga keimanannya, silakan dicari. Makom kodim nih, saya jelaskan. Makom kodim Allah Subhanahu Wa Taala nih ya. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah. Setelah Rasulullah, Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi, umat akhir zaman. Setelah umat akhir zaman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain, dan para sahabat ada di umat terdahulu. Makomnya ini makom ruh. Makanya harusnya umat akhir zaman, khususnya orang-orang yang sadar ya, dengan artinya menjaga dirinya, ya, itu bahagia. Itulah yang dimaksudkan Rasulullah, kenapa umat akhir zaman itu umat yang beruntung. Ruhnya itu, makomnya itu dekat denganku, kata Rasulullah. Gitu kan. Oke. Ini tadi dari California nih. Kalau goro-goro saya ke rumah Kang Surya. Waduh, saya juga mau kabur kok. aduh, ya, oleh karena Venia ya. Pokoknya siapa saja yang mau jadi narasumber nanti masuk di Facebook grup ya, Padepokan Lokajaya ya. Nanti bisa share linknya, share nomornya di, atau masuk langsung di Facebook Suryanto PPF ya. Ya. Atau langsung aja lah di grup saja ya, di grup saja. Tetap konsisten dan persisten. Yes. Konsisten dalam apa? Menyampaikan kebenaran, Kang. Nggak usah takut. Ya, kalau kita merasa benar, ya sampaikan. Ya kan? Dan persisten untuk apa? Ya untuk menyampaikan kebenaran itu. Nah, setelahnya bagi yang kemudian akan goyah atau akan apa, itu kembali ke masing-masing gitu. Tapi kan kalau kita sebut kita menyampaikan seperti ini karena kasih sayang ya, karena mahabbah kita kepada semuanya, walaupun saya tidak mengenal satu persatu atau belum pernah ketemu, tapi bolehlah sebelum saya mati, sebelum saya ibaratnya dipanggil Allah, saya menyebarkan kebaikan gitu. Menebarkan kebaikan, apa salahnya gitu. Mana tahu itu akan menjadi amalan terbaik saya dalam hidup saya. Yang selama ini mungkin sholat saya nggak diterima, amal ibadah yang lain saya nggak diterima, ternyata menyampaikan seperti ini malah yang diterima sehingga saya selamat. Who knows? We never know about the future, kan gitu. About heaven, about hell, ya kan? Kita nggak pernah tahu, Kang, tentang surga dan neraka. Yang penting jalankan dulu, gitu. Konsisten dan persisten gitu. Monggo. Ya. Kita ya pokoknya gini aja lah ya, para sahabat semuanya. Orang yang bijak adalah orang yang mampu mengambil semua hikmah. Jangan yang tidak baik. Sekarang kalau benar, bagaimana yang salah? Coba harus dijawab itu pertanyaan saya. Kalau salah, bagaimana yang benar? Ya. Pak, itu pertanyaan itu dijawab nih untuk para subscriber. Kalau benar, bagaimana yang salah? Kalau salah, bagaimana yang benar? Ayo jawab ya. Oke. Untuk para sahabat semuanya, ya kita kembali lagi ya, bahwasannya memang tadi yang
ya. Ini bahwasanya tentang kegoiban Satropiningit ini kan memang sangat luar biasa ya. Karena semua utusan itu membawa selalu ada sisi goibnya. Tetapi untuk zaman sekarang ini hal-hal goib itu dianggap adalah kemustahilan, dianggap adalah suatu ketidakbenaran. Banyak yang menganggap seperti itu. Bahkan kalau kita mempelajari tentang goib itu bukan hanya jin saja ya. Allah itu adalah makhluk, malaikat juga makhluk, juga goib maksud saya. Jadi bagaimana kita akan mengenal Tuhan yang maha goib kalau sedangkan kita itu selalu dinarasikan atau selalu dicegah atau gagal. Kita berbicara ini adalah suatu kehayalan. Mar, tolong charger, Pade, ada Amar nggak? Gitu ya, jadi seperti itu teman-teman, kita udah saling dewasa. Belum tentu kita menyalahkan seseorang, belum tentu yang menyalahkan itu benar. Kan seperti itu baliknya. Ya, semua ya memang meriah ya. Kalau ngomongin goib, maaf kurang tertarik. Ya, memang gini. Chargermu mana? Bagaimana Allah itu kan menyampaikan kepada seseorang, ya, baik memang lewat mimpi juga goib loh. Baik lewat mimpi maupun lewat sesuatu. Kang Surya, coba dibuka. Saya menggunakan sihir nggak? Kok Kang Surya bisa mimpin saya 3 kali berturut-turut? Ayo. Nah, iya, makanya itu sihir bukan? Saya nggak pernah ngapa-ngapain. Memang Allah. Itulah informasi dari Tuhan ya. Dulu para nabi pun semuanya itu ada yang pada melalui malaikat juga goib dalam bahasanya ya. Ini rokok buat Padi ada nih. Kalau seperti itu ambilin aja sih. Ya kita kembali lagi lah. Kita jangan membahas tentang komen ini. Oke, kita kembali lagi ya. Siap. Jam berapa nih? Wow, 12:30 ya. 12:30, lumayan. Saya sampai pagi sekarang siap. Yes. Mantap. Ya, memang ini Kang. Saya mau bertanya juga nih. Menurut para sahabat semuanya itu kan bahwasanya Satropiningit ini nantinya kan seperti ini. Nah, apa yang kira-kira akan menjadi yang teknis yang dibawa oleh sang Kinasih Satropiningit nantinya Kang? Ini kita ngomongin untuk masa depan teknisnya nih, apanya? Apanya nih yang dibawa maksudnya? Iya, maksudnya tentang semuanya udah goro-goro besar nih. Kan sebetulnya menurut intinya tinggal sebentar lagi ya. Sebentar lagi ya, berbarengan dengan hajat di Indonesia. Kita tonton saja, nanti ada berita dunia. Ya. Makanya kan saya selalu sampaikan, tidak menakut-nakuti. Ya. Justru saya ingin menyampaikan agar waspada. Ya. Terus kita jangan sampai terpancing sama provokasi. Jangan mau terpecah belah. Kita jaga persatuan dengan kasih sayang, saling mengingatkan, walaupun tidak mengenal, memangnya nggak boleh kita mengingatkan. Ya bagi yang tidak suka dengan channelnya Kang Surya cerita begini-begini, kok masih nongol di sini terus gitu, masih suka mengganggu kan gitu. Berarti siapa dia kalau bukan anggota Dajjal? Itu aja simpel kok repot kan gitu. Artinya gini Kang,
eh Pendapat beda-beda, tapi kita jangan terbelah. Tapi ketika ada siapapun menyampaikan tentang hal kebaikan untuk yang tujuannya adalah untuk kewaspadaan, boleh-boleh saja, ya kan? Dan jangan kemudian kita mengabaikan, karena banyak riwayat, banyak kisah, ya. Mungkin karena kemasannya ini sekarang kita ini kemasannya teknologinya udah tinggi, ya kan? Orang-orangnya cara menyampaikannya ya begini gitu. Tapi zaman dulu pun, zaman bapak-bapak kita, nenek kita, mbah kita, mereka menyampaikan kayak gini pun masih ada yang mengatakan, alah, apaan itu, tahayul kan gitu. Tapi ternyata begitu terjadi, begitu roh sudah nyampe sini leher, baru sadar, oh ternyata ini. Tapi udah nggak bisa lagi dia kembali. Nah, jangan sampai seperti itu kan itu. Jadi maknanya terkait dengan akhir zaman, kembali lagi ya, kita harus selalu waspada terkait dengan kemunculan atau peristiwa-peristiwa akhir zaman. Itu bagian dari filterisasi. Nah, terus apa yang dibawa? Ya, yang dibawa dua kabar kebaikan dan kabar keburukan, kabar gembira dan kabar sedih. Kabar gembiranya adalah bagi orang-orang yang selama ini menjaga kolbunya, menjaga dirinya, ya, dari hasutan-hasutan. Kabar buruknya ya bagi orang-orang yang mau terpecah belah. Karena apa? Sifat setan itu kan memecah belah, ya. Sifat iblis itu kan aniaya, gitu. Jadi jangan ada orang dibunuh, ya kan, terus wah ini perbuatan setan, kata setan, gue lagi disalahin. Gue kan tugasnya mecah belah, kata setan. Itu kan tugasnya apa? Iblis. Sifat iblis, mas. Pelakunya siapa? Ya jin. Makanya saya bilang sebaik-baiknya jin, seburuk-buruknya manusia. Jangan sekali-kali kita berinteraksi, berteman dengan jin. Apalagi menikah dengan jin. Orang stres namanya. Perempuan manusia aja masih banyak, kok nikah sama jin, kan gitu. Nah itu, banyaklah kejadian-kejadian seperti itu. Artinya berita gembira dan berita duka yang dibawa oleh Imam Mahdi. Ya berita gembiranya ya bagi orang-orang yang nanti akan terselamatkan. Gitu. Oke. Orangnya Kang Surya, tolongin aku digoda. Siapa yang goda? Mau saya pentung. Siapa yang goda nih?